sebuah pabrik rokok besar di kota Cirebon. Kota Cirebon kaya akan gedung tua bersejarah bergaya kolonial, hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan bergaya Art Deco itu salah satunya adalah Gedung BAT. Gedung dengan 2 lantai di area sekitar 1,6 hektar adalah milik PT BAT, dibangun tahun 1924 dengan arsitek F.D. Kuipers dan Hulswit. Tahun pembangunannya terpampang di dinding bagian depan bangunan tua itu. Gedung BAT menjadi saksi bisu kejayaan tembakau di kota Cirebon. Gedung bersejarah ini terletak di pusat kota Cirebon, yakni di Jalan Pasuketan, Kecamatan Lemah Bungku. Di depan BAT sendiri terdapat bangunan peninggalan Belanda juga yang kondisinya berbanding terbalik dengan BAT. BAT sendiri terletak di Jalan Perempatan Pasuketan. Jika kita ingin melihat jalannya lebih jelas dari maps, maka bentuk jalannya seperti ini. Saya berada di depan gedung Cipta Niaga. Gedung ini dulu milik perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perbankan dan perkebunan. Gedung ini dibangun tahun 1911 dan sekarang bisa Anda lihat di sebelah saya. Gedung dengan bentuk kotak simetris dengan ujungnya yang mempunyai menara dan juga jendelanya yang unik karena berjajar dan juga bersusun tinggi. Gedung Cipta Niaga, bangunan milik International Credit and Handelsvereniging Rotterdam, sebuah kantor dagang milik pemerintah Belanda yang bergerak di bidang perbankan dan perkebunan. Bangunan dengan 2 lantai berbentuk kotak simetris dengan menara di tengahnya dan tidak memiliki halaman sehingga langsung menghadap ke jalan. Jika Anda berjalan lurus terus sampai ke SMP Negeri 13, maka Anda akan melihat papan yang bertuliskan Taman Kebumen, dan di depannya terdapat satu bangunan peninggalan Belanda, yaitu Gedung Bundar. Berada di Gedung Bundar, bisa Anda lihat di sebelah saya. Gedung ini merupakan salah satu peninggalan Belanda yang ada di kota Cirebon. Letaknya di Jalan Kebumen, tepatnya di depan Taman Kebumen 11 dan 16. Gedung ini masih ada hingga saat ini, walaupun kondisinya kosong dan terlihat tidak terawat. GKP Pasundan yang terletak tepat di sebelah Cipta Niaga. Sekarang saya berada di depan Gereja Pasundan, gereja yang merupakan peninggalan Belanda dan sudah berdiri sejak 1788 Masehi. Bisa kalian lihat di sebelah saya? Sekarang saya berada di depan monumen Kampung Tari Topeng, seperti yang Anda lihat di sebelah saya. Seperti yang kita ketahui bahwa tari topeng merupakan tarian khas kota Cirebon. Dan ini merupakan salah satu monumen yang ada di kota Cirebon, berada di Jalan Talang, tepatnya di depan Perumda BPR Bank Cirebon. Sekarang saya berada di Kelenteng Talang, tepatnya di Jalan Talang nomor 2. Bisa Anda lihat di sebelah saya. Kelenteng ini merupakan tempat beribadah umat Konghucu yang ada di kota Cirebon. Jika kita melihat dari maps,
Kelenteng Talang berada tepat di samping gedung BAT. Tentu saja jika kita menelusurinya secara langsung, Kelenteng Talang ini tidak berada jauh dari gedung BAT. Berdiri di depan Vihara Dewi Wulasasi yang berdiri sekitar tahun 1590. Letaknya tepat persis di sebelah gedung Bank Mandiri dan di sebelah pelabuhan Kota Cirebon. Vihara Dewi Welas Asih terletak di Jalan Kantor dan merupakan salah satu vihara tertua di Kota Cirebon, bahkan salah satu vihara yang tertua di Indonesia. Terletak tepat di sebelah gedung Bank Mandiri yang merupakan salah satu peninggalan zaman Belanda juga. Vihara Dewi Welas Asih ini juga tidak terlalu jauh dari sekitar gedung BAT. Di sebelah gedung Bank Mandiri sendiri terdapat perempatan jalan kantor, dan jika kita berjalan lurus maka kita akan kembali ke tempat BAT yang jika kita lihat di maps, maka di depan gedung BAT dibatasi oleh pepohonan yang rimbun, namun sekarang pepohonan tersebut sudah ditebang dan dilakukan pembangunan yang baru. Di depan BAT juga kita akan melihat bangunan peninggalan Belanda yang kondisinya berbanding terbalik dengan BAT, yaitu Persero, sebuah perusahaan milik Belanda. Sekarang saya berada di depan gedung Bank Indonesia. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelah saya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral, dan Bank Indonesia yang ada di Kota Cirebon ini memiliki arsitektur yang khas peninggalan zaman Belanda. Saya berada di tempat tujuan terakhir, yaitu di depan gedung kantor pos yang bisa kalian lihat di sebelah saya. Di depan gedung kantor pos ini ada satu monumen yang bahkan dari kita sendiri jarang mengetahuinya, yaitu monumen 0 km Kota Cirebon. Sekarang kita akan kembali ke depan gedung Cipta Niaga, di mana jika kita berjalan lurus melewati GKP Pasundan dan berbelok ke sebelah kiri ke Jalan Yosudarso, maka kita akan bertemu dengan kantor pos yang di depannya terdapat salah satu monumen yang tidak diketahui banyak orang, yaitu Monumen Titik Nol Kota Cirebon. Dan jika kita berjalan lurus kembali di Jalan Yosudarso dari kantor pos, maka kita akan menemui salah satu bangunan peninggalan Belanda di Kota Cirebon termegah setelah BAT, yaitu Bank Indonesia.